Perkenalkan, nama saya Arik Tristan Bastian dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Jakarta dengan NIM 0501051169. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum ketiga terkait tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop MSIM 4301. Di sini kita diminta untuk membuat project bernama manajemen restoran, ya, terkait manajemen restoran. Dan juga di sini telah diberikan petunjuk pengerjaannya. Kita diminta untuk membuat sebuah kelas bernama menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Lalu juga diminta untuk membuat 3 kelas turunan dari menu item, yakni makanan, minuman, dan diskon. Dan yang ketiga, kita diminta untuk membuat sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Dan juga kelas pesanan yang digunakan untuk mencatat pesanan dan pelanggan. Selain itu, kita juga dimintakan mengimplementasikan seperti konsep-konsep inheritance, encapsulation, dan juga exception. Dan juga program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambah item, menampilkan menu restoran, menerima pesanan, menghitung kotak biaya, menentukan pesanan pelanggan, dan juga keluar dari program. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke Middle idea-nya. Kita klikkan new project. Misal kita buat nama programnya dengan restoran kaki lima. Kita klikkan create. Jika menggunakan IntelliJ IDEA ini, pasti otomatis dia nge-build dan membuat file src ini, ya, yang dimana kita akan membuat segala file atau programnya di dalam folder src ini. Kita klikkan new Java class. Pada nomor 1 tadi kita diminta untuk membuat menu item, ya. Pada di situ kita akan membuat kelas menu item. Saya akan buat codingannya terlebih dahulu dan kemudian akan menjelaskan. Saya akan sedikit jelaskan terkait project ini, ya. Kelas menu item merupakan kelas abstrak yang berfungsi sebagai dasar semua jenis item menu. Konsep abstraksi muncul karena kita tidak membuat objek dari kelas ini, tapi hanya mendefinisikan struktur umum yang akan diturunkan. Atributnya dibuat protected, ya, supaya tetap aman, atau menggunakan encapsulation tapi masih bisa diakses subkelas. Metode abstrak
tampil menu nantinya akan memaksa setiap kelas turunan untuk membuat implementasi sendiri. Oke, setelah itu kita save, lanjut membuat kelas berikutnya. Kita buat lagi dengan nama makanan. Ini kita akan membuat pewarisannya atau inheritance-nya ya. Di sini saya akan jelaskan terkait kelas makanan ini. Kelas makanan akan mewarisi dari kelas menu item ya, sehingga menggunakan konsep inheritance. Atribut jenis makanan dibuat private untuk menetapkan enhanced selection. Metode tampil menu merupakan implementasi dari metode abstrak. Lalu berikutnya kita membuat pewarisan kelas untuk minuman ya. Tambahkan lagi di sini new kelas. Kita buat minuman. Di persiapan kita boleh. Pokoknya nanti kita akan bekerja personal ya, makanan yang ada di website. Oke, setelah itu kita akan membuat asistannya. Kita masuk asistannya. Kita akan bahas asistannya. Sini kelas diskon telah dibuat. Diskon juga merupakan turunan dari menu item ya, tapi harga sama dengan nol karena bentuknya potongan. Ini merupakan contoh dari polimorfisme ya, di mana tampil menu punya implementasi yang berbeda. Oke, diskon makanan dan minuman telah dibuat.
Selanjutnya kita akan membuat kelas menu ya, untuk mengelola daftar menu dan juga file input output. Oke, langsung saja kita buat kelas menunya. Java class, kita menu. Setelah membuat kelas menunya ya, kelas menu ini istilahnya sebagai si manager yang menyimpan semua objek item menu menggunakan encapsulation dan menggunakan private ya. Metode get item memakai exception handling ya, jika ada indeks yang salah bagian simpan file tadi mana ya. Nah, ini dia menggunakan exception ya. Lalu setelah kelas menu, kita membuat kelas pesanan juga. Sini kita buat saja langsung kelas pesanan. Pesanan telah berhasil terbuat ya. Ya, akan sedikit saya jelaskan terkait kelas pesanan ini. Di sini konsep encapsulation diterapkan dengan cara membatasi akses langsung ke atribut-atribut. Setiap kelas menggunakan modifier seperti private ini ya, sehingga hanya dapat diakses melalui metode kelas tersebut sendiri, bukan secara langsung dari kelas luar. Demikian juga pada kelas menu item,
Ini juga atribut seperti nama, harga, dan juga kategori. Diberi akses protected agar tetap aman namun dapat digunakan oleh kelas turunan lainnya. Selain itu, program menggunakan getter method ya seperti get nama, get harga, get kategori yang kita implementasikan tadi untuk memberikan akses yang terkontrol terhadap informasi item menu. Pendekatan ini memastikan bahwa data di setiap objek tetap konsisten, aman dari perubahan langsung, dan hanya dapat dimodifikasi melalui mekanisme yang sudah ditentukan oleh sang programmer. Dengan encapsulation, struktur program lebih terjaga dan tidak mudah mengalami perubahan yang tidak terkontrol. Oke, setelah kelas pesanan terbuat, dan terakhir kita membuat kelas mainnya ya atau main.java sebagai kelas utamanya. Ya, langsung aja kita buat di sini. Kita buat dengan nama main. Merupakan pewarisan ya, diskon main, diskon makanan dan minuman merupakan pewarisan inheritance dari menu item ya. Ini langsung aja kita jalankan. Di sini program telah berhasil dijalankan. Kan kita coba satu persatu. Misal kita ingin menambahkan jenis makanannya, maka kita ketikkan angka 1, kita inputkan nama makanannya, misal beef ya. Misal kita inputkan juga minuman. Inputkan juga diskon. Misal kita tambahkan dulu deh minumannya lagi, es teh manis. Diskonnya, diskon misal spesial, potongannya sebanyak 5% saja. Akan coba menggunakan tampilkan menu ini ketikkan angka 4. Di sini menu-menunya yang telah kita buat tadi akan keluar ya, mulai dari nama, kategori, dan harga. Misal kita ingin
menghitung total dari itu. Kita inputkan dulu tambah pesanan ya. Misal kita memesan teriyaki dan juga es teh manis. Kita akan minta program untuk menghitung totalnya. Kita ketikkan angka 6. Sini langsung keluar ya total dari pesanannya. Lalu kita akan coba menggunakan fitur simpan menu ke file. Nah, ketikkan angka 7. Di sini menu telah berhasil tersimpan dalam file. Lalu misal kita ingin memuat menu dari file, kita ketikkan angka 8 dan juga mencetak stroke. Kita ketikkan angka 9. Seharusnya keluar dari sini. Ini dia hasil dari cetak stroke tadi, berhasil terbuat ya dengan nama file stroke.txt dan juga menunya tadi. Nah, dari situ kita telah berhasil mengimplementasikan telah berhasil menginputkan dari operasi input output dan operasi file yang digunakan untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga menyimpan struktur pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Oke, sekian penjelasan praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas waktu dan perhatiannya, dengan ini saya ucapkan terima kasih.